Jadi sensus ekonomi adalah sebagai best practices di semua negara adalah untuk keperluan statistik, bukan untuk keperluan pajak. Mari tunjukkan bahwa mereka itu ada dan hadir di dalam ekonomi Indonesia dengan menyampaikan data saat disensus. Dengan demikian, pemerintah akan hadir untuk mereka. Sudah sedikit menjawab sebetulnya bahwa kemudian jangan sampai petugas sensus yang hadir dan mengkolek data dianggapnya adalah petugas pajak. Kan ini yang menjadi persoalan hari ini. Bagaimana memastikan bahwa ini benar-benar bisa dilindungi, Bu? Iya, jadi sensus ekonomi adalah sebagai best practices di semua negara adalah untuk keperluan statistik, bukan untuk keperluan pajak. Jadi tentunya masyarakat tidak perlu khawatir, di mana data-data yang diberikan kepada BPS itu adalah untuk kepentingan statistik dan untuk menyusun kebijakan yang lebih akurat yang akan digunakan oleh pemerintah, tidak ada kaitannya dengan pajak gitu. Karena kami tidak terkait dengan urusan perpajakan. Iya. Tapi bahwa membangun pemahaman kepada publik itu juga penting ya, Bu ya. Apalagi kemudian masyarakat yang kaget, yang biasanya kemudian mereka harus didatangi, belum lagi kelompok usaha besar misalnya, pelaku usaha besar yang boleh saya sampaikan, kalau yang pelaku usaha besar dapat kami sampaikan tidak ada gejolak karena mereka sudah biasa. Kami sudah biasa menerima petugas BPS. Sebagai contoh, kalau untuk di kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kami setiap triwulan secara rutin memang mengumpulkan data untuk kami bisa mencatat aktivitas ekonomi dan produksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha di kawasan itu. Mungkin ini masyarakat yang belum pernah didatangi petugas sektor UMKM misalnya, Bu. UMKM sebagian sudah pernah menjadi responden kami. Mungkin ada di rumah-rumah tangga yang memang selama ini belum pernah menjadi sampel respondennya BPS. Ini pertama kali. Tetapi tidak apa-apa kalau memang ada pertanyaan dari masyarakat, kan wajar. Dan kami siap untuk menjelaskan itu. Berbagai channel kami siapkan. Selain tadi call center, kami juga punya landing page sensus.bps.go.id gitu. Kami juga ada layanan chatbot untuk tanya Bung Itung. Jadi Bung Itung itu adalah maskot dari sensus kita. Iya, jadi kalau ada pertanyaan di landing page SE 2026 itu kami siapkan chatbot untuk bertanya kepada Bung Itung. Ini sebetulnya secara metodologi sudah siap. Kemudian ada tools dan seterusnya ya, Bu ya. Tapi balik lagi kemudian masuk ke sektor e-commerce tuh, Bu. Kita lihat kan banyak di situ ibu-ibu yang biasanya jualan live tuh, Bu, dan seterusnya. Jadi juga kan banyak yang menggeluti di bidang itu. Termasuk juga influencer dan KOL. Nah, bagaimana cara Ibu untuk menjaga kelompok ini? Justru karena selama ini mereka belum tercatat, sehingga kebijakan untuk mendorong pelaku ekonomi digital itu menjadi terbatas intervensinya. Nah, inilah sebenarnya kesempatan bagi para pelaku ekonomi digital, entah itu live shopping atau kemudian jualan melalui platform online lainnya, kesempatan untuk bersuara kepada pemerintah bahwa mereka ada di dalam ekonomi Indonesia, sehingga mereka nanti tidak terpinggirkan pada saat proses penyusunan kebijakan. Karena pemerintah itu pasti menyusun kebijakan berbasis data. Nah, kalau mereka itu tidak tercatat dalam data kami, nanti menjadi seolah-olah mereka tidak hadir dalam ekonomi kita. Tunjukkanlah kehadiran mereka di dalam ekonomi kita. Begitu mereka hadir, artinya menyampaikan data, artinya menunjukkan mereka ada di dalam perekonomian kita, ada di Indonesia. Mereka kemudian menunjukkan bahwa mereka hadir, berkontribusi bagi ekonomi negara. Disitulah kemudian peran mereka untuk bersuara di dalam sensus ekonomi ini. Ya, ini luar biasa sebetulnya, Bu ya. Kalau kemudian Ibu tadi menceritakan bahwa salah satu ukurannya, indikator keberhasilannya adalah respon rate-nya, dan kemudian akurat data yang diambil ya. Satu sisi tadi Ibu sudah jelaskan, tapi perlu kami tekankan bahwa ini semua adalah rujukan.
untuk kemudian arah kebijakan ekonomi kita dan menjadi arah lebih perencanaan jelas. pembangunan dan seterusnya, Bu ya. Nah, ini yang menjadi soal, Bu ya. Memang kalau kemudian hari ini disebutkan gejolak ekonomi lah, menjadi publik bertanya-tanya, ini akan dibawa kemana semua, dan praktek yang sebelumnya bagaimana tolak ukurnya dari 2016 silam sampai pada prakteknya kemudian arah pembangunan selaras dengan statistik yang dihasilkan. Iya. Jadi itu sekali lagi saya juga ingin menyampaikan ya, mari tunjukkan bahwa mereka itu ada dan hadir di dalam ekonomi Indonesia dengan menyampaikan data saat di sensus. Dengan demikian, pemerintah akan hadir untuk mereka. Oke. Ya, karena pemerintah butuh data untuk untuk sebagai basis untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat dan lebih akurat tentunya. Bu, ini mungkin terakhir ya, Bu ya. Ini mengenai membangun kepercayaan publik terhadap statistik dan menjadi jaminan bahwa data yang mereka sampaikan dalam bentuk sensus tadi yang mereka responi ya, ini tidak akan dipergunakan balik lagi pada pajak dan seterusnya kira-kira, Bu. Iya, ada ada disclaimer. Nanti boleh para responden dicek saja di kuesioner digital kami atau di kuesioner online atau di kuesioner cetak, ada disclaimer di situ. Yang pertama menunjukkan kerahasiaan, jaminan kerahasiaan data dan tidak ada kaitannya dengan urusan perpajakan begitu. Dan Ibu yakin bahwa kemudian sensus ini akan berjalan dengan berhasil, Bu, agar kemudian partisipasinya benar-benar muncul secara aktif, Bu. Bagaimana mengkampanyekan ini semua, karena kan nggak mudah, Bu, di tengah kemudian banyaknya tantangan di lapangan satu hal, kemudian faktor-faktor lain yang tentu saja mempengaruhi, Bu. Hari ini kebijakan negara juga sedikit banyak juga mempengaruhi setiap gerak-gerik, apalagi kemudian pengambilan data sensus seperti ini, Bu. Ya, jadi tentunya sensus ekonomi ini kan milik kita bersama, dan ini manfaatnya juga akan dirasakan oleh masyarakat kita. Nah, oleh sebab itu saya hanya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mari kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembenahan data ekonomi supaya nanti arah kebijakan ekonomi Indonesia menjadi lebih jelas, lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Sebenarnya tidak usah ragu-ragu untuk menerima petugas sensus kita karena mereka adalah petugas sensus yang sudah kami latih, dan tentunya untuk masyarakat bisa ikut serta mensukseskan sensus ekonomi cukup hanya dengan 3 hal saja. TIR. Ya, TIR itu T, terima petugas sensus, I, isi data dengan benar, dan R, rahasia data pasti akan kami jaga. Dan itu sesuai dengan undang-undang. Iya. Petugas dilindungi undang-undang dan Masyarakat juga dilindungi oleh undang-undang. Karena kita hidup negara hukum dan kita harus patuhi, itu menjadi pijakan kita dalam bernegara hari ini. Iya. Dan terima kasih ya Bu Sama-sama, Winnie ya terima sudah kasih, memberikan penjelasan Mas kepada Abraham. kami Kepala BPS yang kami rasa bahwa memang ini nggak mudah, tapi time will tell, Bu. Kita akan lihat, kita akan awasi bersama bagaimana jalannya sensus ekonomi 2026, dan tentu Bu katakan bahwa indikator keberhasilan respon rate, kemudian juga akuratnya data. Di luar itu semua kita berharap bahwa ini betul-betul menjadi suatu hal yang bisa dimanfaatkan. Ini juga akan menjadi fondasi bagi negara kita untuk nantinya bisa menentukan arah kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dari negara kita. Luar biasa. Terima kasih Bu Winnie. Terima kasih. Waktu yang kami berbincang bersama kami. Terima kasih. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.